Itu karyawan, Pak? Karyawan marketing. Gajinya berapa waktu itu, Pak? Gajinya waktu itu 200.000. 200.000. Komisinya itu 0,5%. Itu pun dibagi dengan tim. Nah, itu adalah perjalanan kami. Pada saat di manajer marketing, semua tugas itu kami lakukan, Mas. Tugas yang diberikan owner itu kami lakukan. Termasuk apa? Kapasitas yang pekerjaan yang di luar kapasitas kami. Salah satunya apa? Ketemu dengan orang perbankan, ketemu dengan orang perizinan, ketemu dengan orang legal dan notaris dan lain-lain. Dan qadarullah, alhamdulillah, kalau dulu saya tidak berbicara dengan hasilnya dulu, bonusnya sekarang ini, Mas. Pada saat keluar dari situ, kami sedikit ada modal. Modal kami bukan finansial, tapi modal kami adalah pengalaman daripada yang diberikan dari Oma Group tadi. Setelah kami keluar dari situ, kami mendirikan namanya agensi marketing. Kami bergerak di situ berdasarkan pengalaman kami yang sudah kami lakukan bagaimana kita menjual produk itu cepat. Akhirnya kami diterima oleh kawan-kawan pengembang untuk membantu pemasarannya. Tahun 2015 adalah titik kami balik untuk menjadi seorang pengembang perumahan. Di 2015-16 itu kami memberanikan diri untuk apa? Membuka salah satu perumahan kami yang pertama kali namanya Blueberry Resident. Itu yang lokasinya di Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teguh Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kita kali ini kedatangan lagi-lagi lokal herois, jadi pejuang dari lokal, dari Malang, Pak Mudofar Zen, yaitu pemilik perumahan Podorukun. Ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas Tarik. Ya, siap. Nah, ini nama program kita Teguh Inspirasi, Pak. Jadi kalau kata Bambang Pacul itu orang kan banyak orang itu memulai dari Korea dan hingga sukses. Nah, mungkin salah satunya ini Pak Mudofar, sukses mempunyai 20 perumahan ya dalam kurun waktu kurang lebih dari 10 tahun, belum 10 tahun ya, mungkin 8 tahunan. Podorukun, Pak ya. Pak, mungkin tadi kita ngobrol ini kan dari nol. Dari nol dulu kuliah di Unisma, Pak ya. Betul, mungkin bisa diceritakan, Pak, awal-awal mulai mencari uang gitu, Pak ya. Jadi kuliah di Teknik Unisma. Nah, itu mulai cari uang tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun 2004. Ya, terima kasih Mas Tarik kesempatannya. Alhamdulillah, puji syukur atas Allah SWT dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, terima kasih Mas Tarik undangannya hari ini. Kita sehat selalu, Mas Tarik ya. Betul Mas Tarik, jadi segala sesuatu itu memang harus kita perjuangkan. Artinya kami dari Podorukun Group, salah satunya saya founder Podorukun Group bersama Pak Doni Gananta, Pak Tarik, yang mungkin pernah silaturahmi juga, itu salah satu foundernya juga. Kalau saya pribadi itu memang kuliah di Malang itu mulai 2000 sampai dengan 2005. Tapi Unisma, di Universitas Islam Malang. Ya, siap. Pada waktu 2004 kami itu kan belum lulus kuliah, tapi pada saat itu sudah memulai skripsi di akhir-akhir. Biasa anak skripsi itu kadang-kadang kan sudah waktunya sudah semakin rada longgar ya, sehingga kita bisa banyak mengisi waktu yang lain. Pengalaman pertama kali saya itu adalah pada waktu itu ada peluang daripada multi level marketing, yang pada waktu itu kami sempat ikut. Kalau nggak salah produknya adalah produk bedak yang kami jual. Alhamdulillah pada waktu itu juga cukup laris manis ya, karena kita berjualan di kalangan teman-teman sendiri, teman-teman mahasiswa. Lantas setelah itu, sebelum kami kuliah itu lulus, teman-teman kami sudah ada yang lulus kuliah, namanya Mas Hadi waktu itu. Mas Hadi waktu itu langsung diterima kerja di salah satu perusahaan properti di Malang. Kalau saya sebut namanya perumahan Oma Campus, Pak. Oma Campus, lokasinya di Malang. Ada Oma Campus, ada Oma View di Malang. Salah satu perumahan terbesar waktu itu di Malang. Ketika teman saya itu sudah masuk, saya belum lulus waktu itu. Kok wes rodok longgar, kami diajak untuk bergabung ke dunia properti. Alhamdulillah kami coba ngelamar dan kepada saat itu juga kami diterima.
Sebagai apa? Sebagai marketing eksekutif perumahan Oma Kampus Malang waktu itu. Yang lokasinya kalau nggak salah waktu itu di Sengaling ya, lokasinya di Sengaling. Itu karyawan Pak ya? Karyawan marketing. Gajinya berapa itu waktu itu Pak? Gajinya waktu itu 200.000. Komisinya itu 0,5%. Itu pun dibagi dengan tim. Jadi satu unit kita dapat 0,5% dibagi dengan tim. Itu ya, kalau di ukuran sekarang, marketing sekarang kecil Pak ya? Sangat sekarang kecil. Kalau sekarang sudah 2%, di atas 2,5% kan? Perorangan ya? Perorangan. Ya. Kalau dulu 0,5%, tapi itu dibagi dengan tim. Ya, karena ini Pak ya, karena dulu itu mungkin belum banyak perumahan Pak ya? Belum banyak perumahan. Dulu waktu itu belum banyak perumahan. Plus pada waktu itu kami adalah yang tujuan utama kami adalah di pengalaman. Belum fokus ke mencari uangnya dulu. Kalau sudah dapat uang itu bonus dari Allah ya. Tapi pengalaman itu yang paling kami utamakan. Alhamdulillah di singkat cerita kami di tahun 2004-2005 kami masuk properti itu dimudahkan Allah. Penjualan kami cukup bagus, cukup relevan kami untuk jualan gitu. Target-target kami terpenuhi Mas. Kami sebagai sales. Artinya setelah kita berjalan dengan baik di sales, di tahun 2000 dapat 2 tahun di properti, kami diangkat menjadi koordinator marketing. Koordinator marketing, lantas kami dijabat lagi di manajer marketing. Itu adalah perjalanan kami. Pada saat di manajer marketing, semua tugas itu kami lakukan, Mas. Tugas yang diberikan owner itu kami lakukan. Termasuk apa? Kapasitas yang pekerjaan yang di luar kapasitas kami. Salah satunya apa? Ketemu dengan orang perbankan, ketemu dengan orang perizinan, ketemu dengan orang legal dan notaris dan lain-lain. Tidak menghitung itu. Yang penting pikiran kami, tugas yang diberikan pimpinan ini kami laksanakan dengan baik dan seksama. Dan qadarullah, alhamdulillah, kalau dulu saya tidak berbicara dengan hasilnya dulu, bonusnya sekarang ini Mas. Ketika kami pada waktu itu perusahaan Oma Kampus sampai dengan tahun 2009-10 Mas. 2009-10 kami akhirnya keluar dari situ. Karena udah selesai ya? Karena udah selesai proyeknya, kami dan tidak mengembangkan lagi di Malang kan, sehingga kami harus keluar dari situ. Pada saat keluar dari situ, kami sedikit ada modal. Modal kami bukan finansial, tapi modal kami adalah pengalaman daripada yang diberikan dari Oma Group tadi. Kami diberikan pengalaman. Setelah kami keluar dari situ, kami mendirikan namanya agensi marketing. Namanya Podorogon Agency. Bergerak di bidang penjualan khusus perumahan. Perumahan yang mana? Perumahan baru, Mas. Jadi perumahan primer, perumahan baru yang perumahan baru, bukan kayak di sini ada orang jual rumah dijualin, bukan perumahan sekunder tapi perumahan baru. Di mana kami buka perumahan baru itu banyak juga ada referensi daripada teman-teman Bank BTN. BTN Syariah, BTN itu merekomendasikan Mas ini dibantu jualan. Akhirnya kami pada saat itu membantu beberapa pengembang untuk fokus di penjualan. Kami bergerak di situ berdasarkan pengalaman kami yang sudah kami lakukan bagaimana kita menjual produk itu cepat. Akhirnya kami diterima oleh kawan-kawan pengembang untuk membantu pemasarannya. Alhamdulillah kami cukup dimudahkan Allah pada waktu itu sampai tahun 2015 Mas. Tahun 2015 adalah titik kami balik untuk menjadi seorang pengembang perumahan. Di 2015-16 itu kami memberanikan diri untuk apa? Membuka salah satu perumahan kami yang pertama kali namanya Blueberry Resident. Itu yang lokasinya di Batu. Oke. Mas, saya agak ke belakang lagi. Itu Mas kan jurusan teknik mesin. Iya, betul. Itu teknik mesin itu kan harusnya jadi bengkel dan lain ya. Itu kenapa kok jualan ini Mas? Kok memilih profesi jualan ini? Apa passion atau memang awalnya nggak bisa, gimana Mas? Ya alhamdulillah, qadarullah-nya itu ya. Sebelum kami lulus, kami dikenalkan itu ketemunya itu sama orang-orang marketing. Jadi mulai dari multi level marketing tadi, mulai pemasaran perumahan tadi, gitu. Lah kami ketemunya sama orang-orang marketing. Sehingga ketika kami keluar daripada kampus, kami ketemunya dengan orang-orang yang memang produknya sudah jualan. Jadi marketing. Lah, sehingga ketika kita keluar, fokusnya apa yang di mindset kita kan sudah terbentuk ini mindsetnya. Mindsetnya adalah kita berdagang, kita jualan. Lah, pada waktu awal itu jualannya produknya orang, sekarang kita produk sendiri yang sudah kita mulai jual. Oke, siap. Mas, ketika
enak mana ketika secara uang Mas ya, ketika jadi Podo Rukun agensi sama ketika menjadi sales sendiri itu lebih lancar mana Mas secara keuangan Mas? Ya, jadi kalau kita jualan sebagai agensi, itu produk kita itu kan tergantung orang lain, Pak. Tergantung daripada vendor kita ya, tergantung daripada mitra-mitra kita. Sehingga kita produk kita kurang baik yang di vendor, otomatis penjualan kita juga kurang maksimal. Secara otomatis dari sisi penghasilan juga kita kurang. Tapi ketika kita sudah mendapatkan menjadi developer sendiri, produk itu kita yang punya. Kita akan memberikan sesuatu yang terbaik terhadap customer kami, sehingga alhamdulillah sudah 20 project yang kita kelola sekarang. Secara umum gitu, finansial juga kita dapat dari jualan, juga kita dapat dari produknya, produksi itu tadi Mas. Dan sekarang sudah punya 800 karyawan ya kalau Insya Allah. di total ya, sekitar betul. Segitu ya. Oke, ini yang ini Mas, kan kalau nggak salah ya, itu di Malang itu banyak marketing perumahan lah. Mungkin ribuan Mas ya. Ribuan. 5.000 ada Mas? Tidak sampai lah, tapi lebih daripada 1.000 marketing ada. Nah itu kan nggak banyak yang bisa naik kelas, bisa bertransformasi menjadi pengusaha kayak Mas Dofar ini. Nah, itu apa Mas kunci sampean bisa ini, bisa apa itu? Bisa naik kelas gitu Mas. Bisa naik kelas, bertransformasi dari seorang marketing ke pengusaha gitu. Yang pertama, Allah memang sudah memberikan kemudahannya, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita konsisten. Konsisten itu artinya memang kita mau belajar dari nol. Kalau properti, belajar dari sales itu belajar yang terbaik saya kira. Karena ujung tombak daripada perusahaan itu adalah jualan ya. Kalau jualannya bagus, insya Allah yang lain-lain juga bisa mengikuti. Nah, memang banyak marketing, tapi tidak banyak juga marketing yang menjadi developer. Karena salah satunya adalah konsistensinya Mas. Selain konsistensi itu kan juga butuh keberanian ya. Selain keberanian juga butuh finansial, modal, gitu. Modal itu tidak hanya dari uang, tapi modal itu dapat kita dari pengalaman itu tadi. Yang pertama itu. Nah, ketika kita menjadikan marketing kok belum bisa menjadi loncatan kita ke pengembang, berarti ada sesuatu yang memang belum kita pelajari dengan serius. Salah satunya apa? Salah satunya adalah di pemasarannya. Mungkin kita masih setengah-setengah di situ. Kalau kita sudah serius lillahi ta'ala kita niat untuk menjadi pengembang, insya Allah jalan itu pasti akan dimudahkan. Konsisten itu yang paling penting. Dan niat itu paling penting Mas. Untuk menjadi dari marketing menjadi ke developer. Karena loncatannya tinggal dikit saja itu. Stepnya tinggal sedikit sekali, tidak banyak. Siap. Ini Mas, apa itu kalau Podo Rukun itu di 2016 ya? Itu modalnya berapa Mas waktu itu Mas? Start? Kami modal pada waktu itu kan masih bisa ya kita komunikasi dengan para petani. Pada waktu itu kami bekerja sama dengan pemilik tanah. Dengan modal awal kami itu 25 juta terus terang. Oh gitu ya? 25 juta. Kami berkomunikasi dengan petani itu untuk bekerja sama paralelnya. Bekerja sama, kebetulan lahan waktu itu adalah lahan yang memang tidak produktif yang pertama. Istilahnya lahan yang tidak digunakan. Sehingga kami masuk mencoba, dijual juga nggak laku-laku waktu itu. Kami coba berkomunikasi sama pemilik tanah, yuk Pak kita coba kelola dengan begini, dengan begitu. Kita akhirnya buat bisnis plan. Dengan bisnis plan ini, terus kita buat rencana anggaran biayanya dengan rugi labanya, disetujui. Akhirnya beliaunya kita kasih ikatan toh, istilahnya modal 25 juta, terus yang lainnya bagaimana Mas? Yang lainnya kita bayar sesuai per termin karena kita kerjasama ya, sesuai laku. Alhamdulillah qadarullah 1 tahun itu juga selesai. Setelah itu kami mendapatkan kepercayaan lagi terhadap kami daripada perbankan toh, karena aplikasi KPR ini tadi, berkas produk pertama ini tadi masuk ke Bank BTN Syariah yang paling banyak. Akhirnya kami dipercaya oleh Bank BTN Syariah untuk mengembangkan proyek-proyek yang lain dengan adanya biaya KYG namanya sama biaya KPL. Siap. Kredit. Sampai sekarang berkembang menjadi 20 perumahan. Betul, ya, insya Allah. Ya, siap. Mas, yang membedakan Podo Rukun dengan yang lain, perumahan-perumahan di Podo Rukun itu, tapi nama perumahannya nggak selalu Podo Rukun. Nggak selalu Podo Rukun. Oh ya, itu apa Mas yang membedakan produk dari Podo Rukun dengan yang lain gitu Mas? Jadi yang pertama adalah kalau perumahan itu kan kita bilangnya aman ya Mas ya, yang pertama ya. Aman itu kategori aman, kalau boleh saya bilang itu kan
kuncinya adalah legalitas. Karena kalau kita bikin perumahan itu kan diawali dari kertas, diakhiri dari kertas, gitu. Diawali dari legalitas, berakhir ke sertifikat sama PBG, tentunya itu kan. Nah, itulah yang menjadikan Pododukun itu aman, Mas. Jadi kita bilang aman karena legalitasnya sudah kita siapkan terlebih dahulu. Dan lokasi kami cukup strategis. Dan konsep-konsep kami juga kekinian, menarik lah untuk model-model. Jadi sasarannya anak muda gitu. Anak muda. Jadi tergantung lokasi juga. Kalau kami punya di Ariana Land, ini yang harga 290 jutaan, itu pangsa pasar kami adalah pasangan-pasangan baru menikah. Tapi kalau kami yang ada di Atlantis Hill atau di The Sultans itu, pasarnya adalah pasar secondary home, rumah kedua, rumah investasi, rumah untuk villa, dan lain-lain itu kira-kira. Oke, siap. Oke Mas, tadi yang menarik Mas bilang itu kalau dalam berusaha, dalam menjadi pebisnis harus punya guru ya. Betul. Harus punya imam, Ji. Imam Syafi'i. Ya, gitu. Islam ya. Ji. Nah itu gimana maksudnya Mas? Kalau nggak punya guru sulit nggak Mas? Sulit. Jadi gini, bisnis Pododukun itu yang kita terapkan Mas. Yang pertama adalah kita itu filosofi kami, kita mau menjalankan apapun itu harus ada panutannya. Yang pertama. Seperti halnya kita beragama ini, kita punya madhab ya Mas ya. Kita punya madhab, salah satu madhab yang kita ikuti itu di Indonesia itu adalah Imam Syafi'i ya. Seperti halnya juga kita berbisnis Mas. Berbisnis itu kita punya ilmunya, kita punya pegangannya. Makanya saya bilang ke teman-teman saya juga, bisnis itu harus punya madhabnya. Pernah berguru ke siapa kita? Ya, salah satunya saya juga pernah berguru di Pak Umar Pak Abdullah itu, salah satu founder PT Lembah Permata Biru juga. Itu Oma Kampus. Pemilik Villa Bukit Senggaling. Oh, Villa Bukit itu bukan Oma Kampus ya? Bukan Oma Kampus. Kalau Oma Kampus itu founder saya juga yang pernah saya ikuti juga. Madhabnya salah satu terbesar di Jawa Timur. Perusahaannya namanya Oma Group. Dan saya juga pernah berguru di Pak Gumono Handoko, Cina. Jadi berbagai macam ilmu yang pernah saya terapkan itu dan berbagai macam konflik masalah lampau, gitu. Dan itu yang pernah kami alami. Dan sekarang ketika ada sesuatu hal yang kendala-kendala di lapangan, kami pernah mengalami beberapa puluhan tahun yang lalu. Siap. Jadi tadi ada tiga liga ya, Liga Arab, Liga Cina, dan Liga Jawa. Itu perspektifnya. Perspektifnya. Nah itu gimana Mas? Dari tiga orang itu berbedanya gimana Mas? Kalau orang Arab itu seperti apa yang bisa diambil baiknya Mas? Jadi luar biasa sekali dari beberapa guru yang kami dapatkan itu ya, itu banyak ilmu yang kami istilahnya serap semuanya. Kalau kami dari Pak Umar itu orangnya memang luar biasa sekali ya, dari penghematan daripada operasionalnya Mas. Penghematan dari operasionalnya sehingga apa yang terjadi di lapangan itu bekerja dengan efisien dan seksama. Contohnya? Salah satunya adalah ketika kita melakukan suatu pekerjaan di Katenville gitu, melakukan pengadaan barang gitu, bahkan ilmunya itu ketika pengadaan barang beliaunya itu gak kulaan ke orang lain. Kulaannya apa? Kulaannya adalah ke circle-nya sendiri-sendiri. Atau itu karena lebih murah atau karena gimana Mas? Karena perputaran ekonominya itu di lingkungannya sendiri. Iya. Jadi misalkan sampai kalau beliau itu sampai buka toko bangunan. Nah, sampai buka toko bangunan sendiri. Membangun ekosistem bisnisnya. Membangun ekosistem bisnisnya yang pintar. Iya. Jadi ekosistem itu dibangun. Jadi misalkan kita mau keluar pasir gitu ya, ya sudah itu di tokonya sendiri. Salah satu keluarganya sendiri. Itu yang luar biasa sekali yang kami ambil petik hikmahnya. Sama mungkin ini ya, kalau alat itu gak nyewa gitu. Gak nyewa. Beli. Alat itu beli sendiri juga. Alat itu daripada nyewa beli sendiri. Jadi semuanya itu alatnya, bego, dan begitu lengkap semuanya. Alatnya lengkap semuanya. Sehingga itu akan mengefisiensi daripada anggaran-anggaran yang ada, Mas. Anggarannya diefisiensikan semuanya. Bahkan itu kayak material semuanya yang dari luar itu sudah siap semuanya di dalam.
Nah, secara otomatis karena beliaunya sudah kayak punya toko sendiri toh. Lah sehingga distributor yang masuk itu kan harganya rotok miring kan. Nah, sehingga ini bisa menekan harga produksi yang ada di lapangan. Oke, itu Liga Arab. Kalau Cina, Pak? Kalau pengalaman kami dari Cina, cash flow dan cash it-nya itu disiplin sekali. Cara mendisiplinkannya gimana? Tidak ada uang keluar, tidak. Jadi ini, jadi tidak ada uang keluar di luar kepentingan proyek. Jadi semuanya itu muter di proyek. Artinya apa? Disiplin ya. Disiplin. Ini waktunya hemat. Untuk diri sendiri hemat. Diri sendiri hemat. Tapi untuk kebutuhan proyek benar-benar dicukupi. Artinya dicukupi itu apa? Ketika kita sudah waktunya bayar pajak, bayar pajak. Ketika kita waktunya bangun, kita waktunya bangun. Kita waktunya ini, waktunya ini. Jadi uang itu tidak ada berputar di luar proyek. Bahkan untuk menginvestasikannya di luar proyek, itu dia harus nunggu profitnya terlebih dahulu. Tidak asal gitu ya? Tidak asal. Ya. Itu tidak asal. Itu Pak siapa yang Chinese? Pak Gumono Handoko almarhum. Itu jadi ikut kerja ke sana juga? Iya. Di mana itu, Mas? Perumahan apa? Perumahan Chandra Kirana. Di Singosari. Kalau di Sengaling ada namanya Puncak Permata Sengaling. Disiplin finansialnya luar biasa sekali. Itu pengalaman yang kami ambil. Menarik ini. Selain kalau Madura belum pernah belajar sama Mas ya? Belum, Pak. Liga Madura. Belum pernah saya belajar guru yang dari sana. Tapi saya punya kawan di sana, alhamdulillah berhasil semua. Oh, gitu. Apa yang dari temennya itu apa, Mas, yang menarik dari Liga Madura, Mas? Apa ulet ya. Beliaunya ulet ya. Ulet. Kalau saya bilang saya punya teman dari Madura ulet orangnya. Ulet itu artinya beliaunya dari nol juga ya. Mulai dari nol itu beliau ngurusinya itu sendiri-sendiri, Pak. Jadi tidak divendorkan, tidak di kasarannya kalau ngurusi itu biasanya pakai calo gitu ya. Ngurusi izin dia ngurusi sendiri, Pak. Iya. Jadi kayak apa itu dilakukan sendiri dulu, Pak. Sama kayak Liga Arab ya, hampir. Ya, bersama, Pak. Ulet, Pak. Ulet. Ulet, teman-teman. Siap, Mas. Menarik ini perbincangan kita, Mas. Dalam bisnis itu kan yang banyak UMKM gagal itu kan naik kelas gitu, naik Mas. Kelas, ya. betul. Jadi menurut Mas apa yang penting bagi seorang pebisnis itu yang perlu dimiliki kita agar bisa terus berkembang naik kelas lah. Ya. Dengan skala yang beda-beda ya. Mungkin media sama perumahan kan beda ya mungkin ya. Cara mainnya beda dan mungkin berkembangnya juga beda. Kalau menurut Mas Dofar apa, Mas, agar bisnis itu seru terus berkembang gitu, Mas? Yang pertama kita punya tujuan dan motivasi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita punya motivasi itu untuk memudahkan semua orang ya. Kalau di properti ya. Kalau di properti, kalau kita sudah punya tujuan kita memudahkan orang memiliki rumah untuk mendapatkan rumah. Khususnya sekarang ini kalau kita bilang program Pak Prabowo ini ya, ada program 3 juta rumah gitu. Kalau kita sudah punya semuanya itu tujuan dengan baik, dan kapasitas ilmu kita sudah kita tingkatkan, belajar dari guru, dari buku, dari macam-macam lah ya. Niat sudah, guru kita sudah kita dapatkan ya. Guru itu termasuk pengalaman gitu. Ya sudah, bismillah, kita harus memberanikan diri untuk naik kelas, Mas. Dengan cara apa itu tadi? Naik kelasnya. Dengan kita harus meningkatkan mindset kita sendiri untuk segera naik kelas. Karena kalau pesan Coach Fahmi ya. Nah, muridnya beliau. Saya juga muridnya beliau. Jadi saya juga muridnya Coach Fahmi gitu. Dalam memotivasi kita diri sendiri. Jadi ketika kita harus istilahnya kita harus menjadi baja untuk menempa besi kan begitu kira-kira. Sehingga kita harus kuat untuk menguatkan orang lain. Kalau boleh kita bilang untuk UMKM segera naik kelas ya berarti kita harus lebih kuat dulu. Harus kita kekuatan. Salah satunya kekuatan adalah dari marketing, dari produknya gitu. Dan bagaimana kita punya tujuan baik untuk bermanfaat kepada orang lain. Oke. Menarik, Mas. Kalau Mas Dofar apa itu? Tadi kan 3 juta rumah, dari 20 perumahan itu ada berapa rumah yang sudah terjual dan sudah dibangun? Kami sudah hampir ribuan rumah ya yang sudah kita bangun ya, dan sudah serah terima kunci ya. Jadi satu proyek itu rata-rata kan ada yang 200 unit, ada yang 50 unit, ada yang 40 unit kan itu. Dan lokasinya Mas,
mencar. Ada di Arjowinangun, ada di Cemoro Kandang, ada di Tunggululung, ada di Tasikmadu, ada di Lawang, ada di Singosari, Malang ya, Mas? Malang Raya, ada di Dau, ada di Kepanjen juga kami ada di lokasi di sana. Jadi menyebar hampir setiap daerah Malang, Timur, Barat, insya Allah kami ada di Pododukun Group. Oke. Ini Mas kan ini ya alumni Unisma. Biasanya alumni Unisma itu cenderung religius ya, dan kalau Mas kunci suksesnya selain usaha lahiriah itu usaha apa Mas? Ada nggak usaha batinia apalah apa itu apa yang Mas lakukan? Ya, kalau guru kami berkata gitu, rajakan orang tuamu dan ratukan orang tuamu, insya Allah kamu akan diratukan dan dirajakan. Nah, itu ya. Jadi itu amalan yang memang kita emban penuh ya. Jadi ketika kita membahagiakan orang tua kita, insya Allah Allah juga akan membalasnya dengan kebaikan terhadap kita. Itu utama Mas. Utama ya. Karena ridho Allah, ridho walidain ya. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Jadi masih ada semua orang tua alhamdulillah. Ibu sudah almarhum beberapa waktu yang lalu. Sekarang masih abah. Mumpung kita masih kesempatan untuk membahagiakan orang tua, itu yang perlu kita bahagiakan. Dan insya Allah efeknya akan ke kita semua Mas. Amin. Ya. Efeknya akan kita semuanya, anak-anak dan cucu-cucunya. Dan termasuk apa? Termasuk orang di sekeliling kita Mas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami berprinsip semakin banyak orang yang bergabung dengan kami, semakin banyak doa yang bersama kami Mas. Artinya kami banyak staff, banyak karyawan gitu, rezekinya semuanya bareng-bareng sama Pododukun Group ini, tapi semuanya membawa rezekinya masing-masing. Dan yang mendoakan juga banyak sekali yang mendoakan. Dan itu kami percaya betul, doa-doa itu juga langsung tersalur oleh ke Allah Subhanahu wa taala dan dimustajab. Oke, siap Mas Dofar Zen. Kita banyak belajar kali ini, semoga bermanfaat karena kita yakin Indonesia ini perlu banyak entrepreneur untuk menopang pertumbuhan ekonomi kita. Amin. Ya, semoga cerita ini menginspirasi dan semoga teman-teman juga terinspirasi. Kita banyak belajar ke Pak Dofar dan kita doakan Pak Dofar semakin sukses. Amin, insyaallah amin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.